melaksanakan observasi UMKM pada focus shop Garis Tangan yang berada di Perumnas yang bertujuan untuk memenuhi nilai mata kuliah ekonomi manajerial. Nah, sebelum kita melakukan kunjungan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devina Damayasti dari kelas MN21B dengan jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. dan nama saya Syafa Ramdial Sana dari kelas MN21G jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Yuk kita masuk. Yuk. Ini kita sudah salah belajar mengolah Photoshop itu dengan siapa? Apakah bapak pemiliknya? Kalau boleh tahu, siapa nama bapak ini? Baik. Sejak kapan bapak mulai merintis sekali? Dari bulan November. Tahun lalu. Sebelumnya sudah ada di cabang atau lain? Ada di Bandung sama di Bogor. Nanti ada di cabang. Kalau misalnya dari filosofi tersendiri, kenapa nama kafenya itu kopi kafe
habisnya garis tangan ada tulis sendiri. Kalau itu jadi menurut garis tangan itu kan karena garis tangan itu adalah buat rezekinya gitu kan, dari garis tangan dilihat dari orang. Boleh ceritain nggak gimana sih awal atau latar belakang perjalanan dari bisnis Bapak sampai memutuskan untuk memulai usaha ini? Awalnya sih cuman penikmat sama pencinta kopi, lama-lama ya untuk kita sendiri Jadi dari kegemaran Bapak sendiri. ya dari segi kopi akhirnya kita ini. Bapak mengenal awal dari Semuanya itu kita habis di 150 juta. Ya, karena yang mahal itu dari tempat juga, itu pun dari alat. Oh, alat ini Ya, Apakah itu berdasar dari kopi dari kalau dari kopinya kita ada resellernya, kopi gula aren sama garis tangan. Ya, buat kita dengan atau yang tadi dilakukan dalam pelayanan atau unikat atau dengan semuanya menjadi pembeli. ya kalau dari garis tangan ini kita ciri khasnya nggak ada batasan sama konsumen. Ibaratnya kayak konsumen lihat kita lagi proses pembikinan produk, kita lihat. apa saja kendala yang dialami Bapak selama menjalankan bisnis ini? Kendalanya sih dari segi penjualan, dari cuaca juga gitu kan. Kalau hujan ya orang dulu kan malas keluar ya. Di Atau saya untuk proses produksi atau juga saya dilakukan oleh kopi yang ini masih secara manual atau sudah menggunakan mesin? sudah Gimana dengan pengelolaan tenaga kerjanya? Apakah Bapak menjalankan usaha sendiri atau dibantu dengan tenaga kerja? ada karyawan Karyawan? dua. Nah, untuk dua karyawan itu gimana cara Bapak merekrut seseorang itu? Apakah kemudian dia tertutup? Jadi sebenarnya karyawan itu harus attitude-nya di yang pertama. Kadang Ya, kita dari retail, jadi utamakan pelayanannya dari pasar juga. Berapa pendapatan Kalau per bulannya itu kita nggak terlalu gede juga sih, karena kan masih baru, paling juga per bulannya masih di angka 15 sampai 20 juta. Ya, soalnya masih baru. Ciri khasnya itu, kalau ciri khasnya kan kita kayak dari produk-produknya kita pakai produk lokal asli Karawang. Ya, dari biji kita ambil dari roti, dan biji kopinya asli Karawang. Makanya kita punya cita rasanya beda dari yang lain. Nah, untuk sistem pembayaran apa ada metode-metode untuk menggunakan alat pembayaran seperti memakai kris dan lain-lain? Ada, kita pakai QRIS juga bisa, terus pakai lewat transfer juga bisa, Berarti sudah Shopee bisa. juga yang buat orang cashless. Ya, Dan bagaimana cara Bapak dalam mengelola sistem keuangan? kalau sistem keuangan sih kita dari hasil-hasilnya itu kita ada withdrawal juga, gitu kan, buat modal awal, gitu kan. Kita misalkan pertama pagi-pagi ini kita buka, perlu apa aja yang harus dibeli, kita beli, nanti begitu untuk closing kita kembalikan lagi uang modalnya. Banyak yang besar sih kopi garis tangan, sama dari varian itu kita yang penting. Apakah catatan keuangan masih dicatat secara manual atau sudah menggunakan komputer? Masih bicara Itu tadi ya. Oke,
Yang terakhir, strategi apa yang Bapak lakukan untuk memasarkan makanan dan minuman yang Bapak jual? Masuk manual atau bisa dipesan melalui Gojek, Grab, Kita bisa online, kita juga ada paketan. ya bukan. Ya, promonya ada, kita di online juga ada promo. Kemarin udah bikin offline juga ada. Di Jalan Ekala Jaya di Blok I Perumnas yang Barat. Ya, sudah cukup materi itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Semoga usahanya selalu ramai, banyak pembelinya, dan lancar terus. Buat kalian anak muda yang dulu lagi nyari tempat buat nongkrong atau mau jadi juga, sambil milenial boleh langsung datang ke sini. Coffee shop guys, Nah, mungkin itu saja observasi UMKM yang kami lakukan di Coffee Shop Garis Tengah. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil observasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devina Damayanti dan teman saya Syafa Ramdila Laksana akan mempresentasikan hasil observasi kami. Dalam kunjungan industrial kali ini, kelompok kami akan melakukan kunjungan pada UMKM Coffee Shop Garis Tangan yang terletak di Jalan Ekala Jaya, Blok I, Perumnas, Jambi Barat. Usaha coffee shop ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang minuman yang berbahan dasar kopi. Usaha ini berdiri sejak tahun 2022 dan mempunyai 3 cabang di Indonesia. Cabang pertama ada di Bandung yang sudah beroperasi sejak tahun 2021. Cabang kedua ada di Bogor dan sudah beroperasi selama 7 bulan. Cabang ketiga ada di Karawang itu sendiri. Pemilik coffee shop Garis Tangan ini adalah Pak Bayu, sedangkan nama pengelola coffee shop yang terletak di Karawang adalah Pak Trisna. Sejarah awal Pak Trisna membuka usaha ini adalah karena Pak Trisna sendiri merupakan pecinta kopi. Bahan baku yang digunakan juga menggunakan produk biji kopi asli lokal Karawang yang terletak di Loji, sehingga mempunyai cita rasa tersendiri yang berbeda dan otentik. Menu bestseller coffee shop ini adalah kopi gula aren dan kopi garis tangan, sedangkan menu yang sering dibeli oleh para pelanggan adalah kopi gula aren dan mojito. Coffee shop Garis Tangan ini juga mempunyai filosofi tersendiri, yaitu masa depanmu berasal dari garis tanganmu, yang artinya Pak Trisna mempunyai ide dari garis tangan karena garis tangan bisa dimaknai dengan rezeki dan keberuntungan. Kendala yang dimiliki pengelola adalah kendala cuaca yang tidak menentu. Pada musim hujan, biasanya coffee shop jauh lebih sepi dibandingkan dengan hari biasa. Oleh karena itu, pengelola mengembangkan beberapa produk atau menu sebagai keputusan produksi. Tidak hanya minuman dingin, ada juga minuman panas untuk melengkapi di berbagai cuaca. Pengelola juga melakukan keputusan terhadap seleksi tipe proses hingga penanganan bahan baku seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Coffee shop Garis Tangan menggunakan produk biji kopi lokal asli dari Karawang. Saya Syafa Ramdila Laksana akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Devina Damayanti. Yang ketiga, dari segi keuangan. Modal awal yang dikeluarkan dari usaha coffee shop Garis Tangan itu adalah senilai 150 juta. Tempat dan alat merupakan hal yang sangat paling penting bagi usaha ini karena pengelola sudah menggunakan alat-alat seperti mesin penggiling kopi, moka pot, dan lain-lain untuk memudahkan barista. Keuntungan per bulan yang didapat adalah senilai 15-20 juta. Dalam metode pembayaran, coffee shop Garis Tangan sudah menggunakan beberapa metode seperti bayar secara manual, transfer bank, QRIS, atau ShopeePay, sehingga dapat memudahkan orang-orang yang menggunakan cashless. Usaha coffee shop juga sudah menetapkan sistem ekonomi manajerial dengan salah satu fungsi yaitu fungsi keuangan dengan melakukan pencatatan pembukuan satuan harinya secara manual. Pengelola juga menggunakan sistem cash drawer yang mana sebelum coffee shop Garis Tangan dibuka, pengelola membeli apa saja yang diperlukan dengan menggunakan modal awal dan begitu tutup uangnya dikembalikan lagi.
Kemudian dari segi sumber daya manusia, strategi kualitas atau keunikan dari produk SDM untuk para customer yang mengunjungi coffee shop garis tangan yaitu ciri khasnya tidak ada batasnya. Untuk customer yang melihat cara pembuatan produk tidak jadi masalah. Pembuatan produk mereka senang, kita pun sebagai pengelola ikut senang, tutur katanya. Untuk tenaga kerja di coffee shop garis tangan itu merekrutmen 2 karyawan. Salah satu cara coffee shop garis tangan dalam mencari sumber daya manusia yaitu dengan sistem rekrutmen. Kriterianya yaitu kriteria karyawannya harus memiliki attitude atau sikap dan sangat mengutamakan pelayanan yang baik. Selanjutnya dari segi keputusan pemasaran. Untuk memasarkan produk-produknya, Patrisna juga mempunyai strategi dengan cara mempromosikannya melalui sosial media seperti Instagram. Usaha coffee shop ini juga sudah terdaftar di GoFood, GrabFood, Shopee Food, dan Maxim, yang biasanya terdapat paket bundle sehingga harga yang ditawarkan menjadi lebih murah. Bisa juga melakukan COD dengan minimal pembelian 5 produk, sehingga bisa memudahkan para pelanggan untuk membeli karena mempunyai banyak pilihan cara. Target penjualan coffee shop ini juga yaitu anak muda dan orang dewasa. Berikut lampiran hasil foto observasi kami di coffee shop garis tangan. Cukup sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know gold is not in her. She's a diamond.